teknologi saat ini telah hadir dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah AI. Nah, banyak sekali dari murid, guru maupun mahasiswa itu menggunakan AI untuk membuat tugas, membuat makalah, mengerjakan tugas, dan juga untuk merangkum materi. Karena AI menawarkan kemudahan dan juga efisiensi. Namun, muncul pertanyaan penting nih, apakah AI benar-benar mempermudah peserta didik atau justru menghilangkan daya pikir, kejujuran, dan tanggung jawab akademik? Nah, untuk melihat bagaimana AI mempengaruhi sistem pendidikan, maka kita akan melihat dua penggunaan AI yang berbeda, di mana sama-sama digunakan untuk mengerjakan tugas, tapi dengan sikap dan tujuan yang berbeda. Menggunakan AI memang membuat segalanya terasa lebih mudah. Jawaban datang hanya dalam hitungan detik. Tapi kemudahan bukan berarti kita berhenti berpikir. Aku memilih menggunakan AI dengan bijak. Setiap informasi yang kudapat, aku telaah kembali. Aku mencari referensi pendukung, memastikan sumbernya kredibel, dan memahami isi jawabannya. Bukan sekadar menyalin. Karena AI adalah alat untuk membantu belajar, bukan menggantikan proses belajar itu sendiri. Pada akhirnya, bukan seberapa sering kita menggunakan AI yang penting, tetapi seberapa bijak kita memanfaatkannya. Aduh, lupa lagi. Nanti kan ada tugas makalah ya. Oke deh, gue cari cara yang instan. Gampang, sekarang kan ada teknologi yang namanya AI. Kita tinggal buka ChatGPT, terus kita suruh dengan ngetik prompt. Buatkan saya makalah mengenai filsafat pendidikan Islam yang siap pakai. Sesimpel itu, kita tinggal nulis prompt dan akan keluar sesuai hasil yang kita inginkan. Tara! Langsung muncul semuanya kan? Sesimpel itu loh. Semenjak ada GPT, aku udah gak pernah pusing-pusing lagi untuk ngerjain tugas. Karena kita tinggal copy paste semuanya, terus kita buka Word, dan tara, jadi deh tugasnya. Bye-bye pusing, tugas pun udah clear. Tugasmu nih apa, Am? Oh, kalau tugasku itu ngebahas tentang filsafat pendidikan Islam. Jadi di dalamnya itu kita ngebahas tentang cara pandang Islam terhadap pendidikan. Kalau tugasmu bahas mengenai apa? Ya sama, tentang filsafat pendidikan Islam yang kayak biasanya kita bahas di kelas. Cuma itu? Iya sih. Kok cuma itu sih? Nah, fenomena penggunaan AI dalam pendidikan tentu menimbulkan beragam pandangan. Untuk melihat bagaimana dan sejauh mana masih memahami, mari kita melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa tentang penggunaan AI dan dampaknya. Halo Kak, mau sedikit nanya nih tentang kita kan sebagai mahasiswa ya, kesehariannya kan dikasih tugas. Nah, biasanya kan kita tidak lepas dengan AI. Menurut Kakak, AI itu lebih membantu atau malah merugikan ya? Kalau menurut saya, AI itu lebih banyak membantu pendidikan karena kita itu mencari jawaban dari AI, tapi kita harus mengolah data tersebut, mengolah informasi tersebut, memahami, membaca, tidak langsung copy paste, tidak langsung menyalin jawaban tersebut.
Nah, setelah dengar dari keterangan kakak tadi, kalau menurut kamu, kalau tugas dikerjakan dengan full AI tanpa ada pembelajaran lagi, itu menurutmu masih wajar gak sih? Kalau menurut saya itu ya kurang wajar ya, karena AI itu ya cuma alat bantu seperti robot yang biasanya itu ya kebenarannya itu tidak sesuai. Jadi kalau kita mempunyai tugas dikerjakan dengan AI, ya kita harus tetap mengeceknya, membacanya, dan seperti menelaahnya lah. Karena nanti kalau kita terjadi kesalahan, di hasil akhirnya kita itu tidak akan memuaskan. AI itu boleh digunakan untuk mencari referensi, mencari ide, tapi hasil akhirnya itu tetap harus kita cek dulu kevalitannya gitu. Menurut saya ya kurang wajar kalau full AI. Oke. Setelah melihat kedua contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak AI dalam pendidikan bergantung pada penggunaannya. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, Al-Ghazali menekankan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya memperoleh ilmu, tetapi juga membentuk akhlak, kejujuran, dan tanggung jawab. Karena itu, proses belajar tidak boleh diabaikan. Dari sudut pandang aksiologi, AI hanyalah sebuah alat. Jika digunakan untuk memahami materi dan mencari referensi, AI memberikan manfaat. Namun, jika hanya digunakan untuk menyalin jawaban tanpa berpikir, AI dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kejujuran akademik. Sebagai penutup, AI bukanlah teknologi yang harus ditolak, melainkan harus digunakan secara bijak. Jadikan AI sebagai alat bantu untuk belajar, bukan sebagai pengganti usaha berpikir. Dengan demikian, kemajuan teknologi dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai pendidikan Islam dan menjunjung tinggi ilmu, adab, dan tanggung jawab. Terima kasih.